setia radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Akhirnya, aku langsung pulang ke rumah dengan hati yang tidak menentu. Setibanya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Kemudian, ibu langsung menghampiriku ke kamar. "Pulang cepat, Vi," kata ibu. "Iya, Bu," aku hanya menjawab seadanya pada ibu. "Kamu sakit lagi? Pucat banget mukanya." Ibu mulai duduk di sampingku yang sedang duduk di kasur. "Enggak, Bu, kecapean kayaknya. Vivi mau mandi dulu ya, Bu," kataku akhirnya. Aku belum berani mengatakan apapun pada ibu, dan aku tidak mau membebani pikiran ibu. Selesai mandi, aku mencoba bersikap biasa saja di depan ibu. Sakit kepala kembali kurasakan, hingga akhirnya aku berkata pada ibu mau berbaring di kamar. Aku meminum obat yang diberikan ibu saat sakit kemarin agar aku bisa tertidur. Sekitar jam 8 malam, aku terbangun karena ibu menyuruhku untuk makan dulu. Sebetulnya aku juga tidak lapar, tapi aku menuruti ibu untuk makan. "Tadi Adi telepon ibu, nanyain kamu," kata ibu. "Oh iya, Vivi ketiduran tadi, Bu," kataku. "Iya, ibu juga bilang kamu tidur. Dia khawatir aja kamu gak balas-balas pesannya." "Ya udah, sekarang makan dulu ya, Vi. Kalau capek nanti istirahat lagi." "Iya, Bu. Reja belum pulang ya, Bu?" tanyaku. "Ada lembur katanya, pulang jam 10-an. Setelah selesai makan, aku kembali ke kamar. Kulihat handphoneku, Mas Hadi dan Karin beberapa kali menghubungiku. Pertama, aku membalas Karin dan mengatakan kalau aku tidak apa-apa. Kemudian, aku membalas Mas Hadi. Aku memberitahu Mas Hadi kalau sepulang kerja tadi aku langsung ketiduran. Malam itu aku berusaha tidur kembali dan mencoba tidak memikirkan sakitku. Esoknya sebelum berangkat kerja, aku izin pada atasanku untuk masuk agak siangan. Aku pergi dulu ke lab rujukan dokter kemarin. Di lab aku melakukan tes darah dan aspirasi sumsum tulang. Dokter di lab berkata hasilnya akan dikirimkan pada dokterku kemarin. Dan nanti dokter akan menghubungiku lagi lewat telepon. Selesai diperiksa, aku menuju ke kantor. Aku belum mengatakan pada siapapun apa yang aku alami. Entahlah, aku tidak berani bilang, termasuk pada Mas Hadi. Aku berkata padanya kalau aku tidak bisa berangkat kerja bersama karena aku ada meeting yang penting sehingga harus berangkat lebih pagi. Sepanjang perjalanan ke kantor, aku hanya bisa berdoa kalau aku sehat-sehat saja dan tidak menderita sakit yang serius. Walaupun kondisi badanku merasa tidak enak, tapi aku masih kuat untuk memaksa bekerja. 2 hari kemudian, saat aku berada di kantor, ada telepon masuk ke handphoneku. Ternyata telepon dari dokterku. Dokter meminta untuk aku datang sore ini ke rumah sakit. Aku berdebar apa hasilnya nanti, dan ini membuatku cemas hingga sore hari. Aku hanya bisa menguatkan diriku dan berkata bahwa tidak akan ada hal yang serius padaku. Hingga sore tiba, sekitar pukul 5 sore aku langsung pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, aku langsung bertemu dengan dokter. Dokter cukup kaget, aku datang seorang diri. Aku mengatakan kalau aku dari kantor langsung datang ke sini, jadi tidak sempat mengajak siapapun. Akhirnya dokter menjelaskan kalau hasil dari tes kemarin aku positif menderita leukemia. Seketika badanku menjadi panas dingin mendengarnya. Aku merasa lemah sekali. Aku hanya bisa menatap kosong pada dokter. Dokter berkata kalau aku perlu diperiksa lebih lanjut oleh dokter spesialis onkologi. Melihat aku hanya diam saja, dokter berkata, "Tenang saja, Mbak.
Pengobatan semakin maju. Saya akan rujuk ke dokter spesialis onkologi terbaik. Tidak terasa air mataku menetes. Dokter mencoba menenangkanku kembali. Mbak, sebaiknya hubungi dulu keluarga sekarang kalau Mbak mau. Biar penjelasannya saya bisa sampaikan pada keluarga juga. Gak perlu dok. Jadi sekarang saya harus gimana dok? Saya masih bisa sembuh kan ya? Kesempatan sembuh tetap ada Mbak. Nanti di dokter onkologi Mbak akan melakukan tes lanjutan. Sudah berapa banyak kanker yang menyebar, apakah leukemianya termasuk kronis atau akut. Ini perlu dicek lebih lanjut. Aku hanya mengangguk mendengar penjelasan dokter. Surat rujukannya ini saya buat, nanti Mbak datangnya dengan keluarga ya. Lagi-lagi aku hanya mengangguk pada dokter. Makasih ya dok, ujarku sambil melangkah keluar. Aku masuk ke mobilku dan menangis sejadi-jadinya di dalam mobil. Kenapa penyakit ini datang padaku? Harusnya sekarang ini aku sedang berbahagia karena baru bertunangan. Apa yang harus kusampaikan pada ibu, pada Mas Hadi? Aku sungguh tidak bisa menahan kesedihanku. Setelah aku bisa mengendalikan diriku, aku menjalankan mobilku. Aku tidak langsung pulang ke rumah karena mukaku yang sembab. Aku takut untuk berbicara pada ibu sekarang. Lebih tepatnya, aku tidak mau membuat beliau khawatir. Aku hanya berkeliling-keliling di jalan hingga pukul 11 malam. Sepanjang jalan, handphoneku terus berbunyi. Mungkin ibu atau Mas Hadi yang terus-terusan menghubungiku. Teleponnya tidak ada yang aku angkat, karena suasana hatiku yang seperti ini. Aku takut tiba-tiba menangis di depan mereka. Jam 11 malam lebih sedikit, aku sampai di rumah. Kulihat pintu rumahku terbuka. Ternyata ibu sedang menunggu di ruang tamu. Vivi dari mana? Kok ditelepon gak diangkat? Tanya ibu panik. Maaf bu, Vivi tadi ada meeting dadakan. Handphone Vivi ditaruh di mobil, kelupaan dibawa. Oh, ibu tadi tanya Karin juga, katanya dari jam 5 kamu udah pulang. Ibu jadi khawatir tadi. Hadi juga tadi tempat kesini, dia khawatir banget. Iya, tadi pas Vivi mau pulang, klien tiba-tiba telepon bu. Ya udah, Vivi istirahat ya bu, nanti Vivi hubungi Mas Hadi juga. Vivi udah makan? Tanya ibu. Udah bu, tadi Vivi makan sambil meeting dengan klien. Oh ya udah, Vivi istirahat sekarang ya, kata ibu. Aku masuk ke kamar dan langsung berbaring di kasur. Tanpa terasa, air mataku menetes lagi. Maaf ya bu, Vivi belum bisa cerita apa-apa. Vivi takut, ibu khawatir dan malah sakit mikirin Vivi. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan dering handphoneku. Karena aku sedang menangis, aku panik dan tidak sengaja menolak panggilan dari Mas Hadi. Aku langsung mengiriminya pesan dan berkata 10 menit lagi aku akan menelepon balik. Aku bangun dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukaku agar lebih segar. Kemudian aku menelepon Mas Hadi. Kemana aja sih yang susah banget akhir-akhir ini dihubungi? Mas Hadi sepertinya agak kesal. Iya maaf mas, aku tadi ada meeting, handphoneku ketinggalan, ujarku. Ya kan bisa sebelum meeting kabarin aku. Emang meeting apaan? Kata Karin kamu jam 5 juga udah pulang tadi. Mas Hadi terus menanyaiku. Iya mas, dadakan kan aku bilang jam 5 pas mau pulang, aku ditelepon klien. Entah kenapa aku juga jadi agak sedikit kesal dengan Mas Hadi. Mungkin karena suasana hatiku yang sedang kacau. Ya udah, aku cuma panik aja, kamu kemana? Sampai jam 11 malam gak ada kabar, ujar Mas Hadi melembut. Iya, aku minta maaf ya mas. Ingin sekali rasanya aku berbagi kesedihan ini dengan Mas Hadi, tapi aku tidak berani. Aku takut Mas Hadi sedih, aku takut dia kecewa. Dia sudah bersabar menungguku untuk menikahiku.
Tapi ternyata calon istrinya malah sakit seperti ini. Aku tidak bisa membayangkan perasaannya seperti apa. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.